Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa tahun 2025 bukanlah satu tahun yang gampang, bukanlah satu tahun yang mudah, di mana di situ ada doa-doa yang mungkin langsung dijawab oleh Tuhan, dan mungkin juga ada doa-doa yang masih menggantung, ya kan? Ada juga doa-doa yang mungkin bahkan belum terjawab. Dan di situ juga ada momen tawa, tapi juga ada air mata yang tidak semua orang tahu. Namun satu hal yang tidak bisa kita sangkali, apa? Yaitu kita masih ada di sini, kita masih bisa berdoa bersama di tempat ini. Kami masih bisa berjalan bersama-sama hari ini. Nah, pertanyaannya bukan lagi apa yang sudah kita lewati Bapak Ibu, melainkan apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui ini semua. Ya, tema kita pada hari ini, pada malam hari ini adalah setia di setiap musim. Dua kebenaran penting berdasarkan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Agar apa? Agar kita menjalani tahun 2026 ini dengan tidak ragu-ragu, tapi dengan sebuah kepastian. Amin. Nah, kebenaran penting yang pertama adalah Tuhan setia memelihara umatnya di dalam segala musim. Kita buka di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan yang ke-23. Yang sudah ketemu katakan amin. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam teologi reform, kesetiaan Allah itu tidak bergantung pada kesetiaan manusia. Allah itu tidak setia karena manusia layak, melainkan karena kesetiaannya itu adalah bagian daripada natur dan karakter Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, jika kesetiaan Allah itu bergantung pada respon manusia, maka pemeliharaan dan keselamatan itu akan menjadi rapuh. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menjadi tidak pasti. Allah memelihara umatnya bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia berdaulat dan setia pada perjanjiannya. Saudara-saudara, pemeliharaan Allah itu bersumber dari kedaulatan Allah, bukan dari kemampuan manusia. Allah itu mengikat dirinya sendiri melalui perjanjian kasih karunia, dan Dia tidak pernah mengingkarinya. Amin. Kesetiaan Allah itu bekerja aktif, bukan pasif di dalam sejarah hidup umatnya. Allah tidak sekedar mengawasi dari kejauhan, tetapi terlibat secara aktif, baik itu mengarahkan, menahan, mengatur setiap peristiwa demi maksudnya yang kudus. Bahkan hal-hal yang tampaknya kebetulan sekalipun, sesungguhnya itu juga bagian daripada rancangannya. Amin. Seorang penafsir bernama John Calvin menegaskan ya bahwa pemeliharaan Allah itu mencakup seluruh hidup orang percaya, bahkan penderitaan sekalipun tidak pernah berada di luar kendalinya. Coba perhatikan Roma 8 ayat 28. Kita lihat Roma 8 ayat 28.
Dikatakan di sana apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan frasa dalam segala sesuatu di sana. Nah, segala sesuatu di sini artinya mencakup semuanya tanpa terkecuali. Baik itu hal yang baik, baik itu hal yang buruk atau tidak baik. Allah bekerja dalam kesemuanya itu. Untuk siapa? Dikatakan tadi untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, siapa yang mengasihi Dia? Yang mengasihi Dia tentu adalah orang percaya. Untuk itu, percayalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, baik itu hal baik, baik itu hal buruk, itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Amin. Bangsa Israel di padang gurun, mereka itu sering bersungut-sungut, Bapak Ibu, jatuh dalam dosa, bahkan memberontak. Namun Tuhan tetap memberi mana setiap hari, bukan karena bangsa Israel layak, tetapi karena Tuhan setia pada janjinya. Sama seperti orang tua yang tetap memberi makan anak-anaknya, meskipun ya kadang sang anak ini keras kepala, menjengkelkan, bahkan kadang juga menyakitkan hati, tetapi tetap diberi makan. Nah, pemeliharaan itu bukan hadiah atas kelakuan baik anak itu, tetapi apa? Tetapi itu adalah sebuah ekspresi kasih dan juga tanggung jawab. Nah, begitu juga dengan komunitas kompak ini, Bapak Ibu Saudara. Tahun 2025 mungkin tidak selalu rapi, tidak selalu sempurna, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kompak. Amin. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk selalu bersyukur. Bukan hanya pada saat-saat tertentu saja, bukan saat doa itu dijawab saja, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ucapan syukur itu lahir dari iman kepada karakter Allah, bukan dari situasi yang nyaman. Kemudian lihatlah kembali tahun 2025 dengan kacamata iman, bukan dengan emosi. Karena apa? Karena iman itu menolong kita melihat bahwa kegagalan pun itu bisa menjadi alat pembentukan Tuhan. Jadikan kesetiaan Tuhan sebagai dasar pengharapan di tahun yang baru ini, di tahun 2026 ini. Supaya apa? Supaya kita tidak melangkah ke tahun yang baru ini dengan optimisme yang kosong, tapi dengan satu keyakinan bahwa Allah akan tetap setia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan setia memelihara kita sampai hari ini, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seharusnya kita itu melangkah bersama di tahun yang baru ini. Nah, kita masuk pada kebenaran penting yang kedua, yang terakhir ya. Tuhan memakai komunitas untuk membentuk dan meneguhkan iman. Ini poin kita yang kedua. Kita buka di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Dikatakan di sana apa? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah Pak, kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam iman Kristen, pertumbuhan rohani itu tidak bersifat individualistis. Alkitab menggambarkan bahwa orang percaya itu sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Nah, karena itu pertumbuhan iman selalu terjadi dalam sebuah relasi. Relasi dengan siapa? Relasi dengan Allah dan juga relasi dengan sesama orang percaya.
Iman yang dipisahkan dari komunitas itu akan mudah lemah, akan mudah hancur, dan bahkan akan mudah menyimpang, Bapak Ibu Saudara. Allah memakai sarana anugerah termasuk persekutuan-persekutuan orang percaya. Untuk apa? Untuk memelihara iman umatnya. Allah bekerja melalui means of grace seperti firman, doa, sakramen, dan juga persekutuan. Nah, persekutuan ini bukan sekedar aktivitas sosial, saudara-saudara, tetapi alat yang Allah tetapkan untuk apa? Untuk menguatkan, untuk menegur, dan juga untuk membangun iman umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, persekutuan itu adalah wadah di mana anugerah Allah itu dialami secara nyata dan juga praktis. Melalui nasihat, melalui doa bersama, melalui penghiburan, dan bahkan teguran kasih, Allah itu menyatakan pemeliharaannya secara konkret dalam kehidupan sehari-hari orang percaya. Allah membentuk karakter dan kerendahan hati umatnya melalui relasi dengan sesama. Hidup orang lain itu seringkali memang tidak mudah. Namun justru melalui perbedaan, melalui konflik, dan proses saling mengampuni, Allah itu membentuk kedewasaan rohani dan keserupaan dengan Kristus. Amin. John Stott menekankan bahwa iman Kristen itu tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sendiri. Nah, satu contoh Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula ya di dalam Kisah Para Rasul 2, mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, persekutuan, dan juga doa. Bukan karena hidup mereka itu bebas dari masalah, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena mereka sadar iman itu perlu ditopang bersama-sama. Nah, sama seperti arang dalam tempurung, Bapak Ibu Saudara, pasti semua tahu ya arang ya. Nah, jika satu persatu arang yang menyala itu dipisahkan, lama-kelamaan apa yang terjadi? Akan padam. Nah, tetapi jika tetap disatukan di dalam satu wadah, di dalam satu kumpulan, maka api itu akan tetap menyala. Menyala, abangku. Menyala kompak. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, komunitas kompak itu adalah seperti tungku rohani yang Tuhan pakai untuk menjaga api iman itu tetap hidup. Amin. Untuk itu datanglah dalam persekutuan dengan sikap memberi, bukan hanya menerima. Tuhan sering memakai kita menjadi jawaban bagi orang lain. Belajarlah saling menopang, bukan saling menuntut. Karena persekutuan yang sehat itu dibangun oleh kasih karunia, bukan standar kesempurnaan. Karena dari kita semua tidak ada yang sempurna. Jadikan doa itu sebagai dasar. Jadikan doa itu sebagai pusat, bukan sebagai pelengkap. Saudara-saudara, doa itu bukan sebuah agenda tambahan dalam kehidupan orang percaya. Tetapi doa itu adalah nafas kehidupan rohani persekutuan. Amin. Oke, baik. Karena mengingat waktu, kita tiba pada kesimpulan. Ya, tadi ada berapa kebenaran penting, saudara? Ada berapa? Ada dua. Ada dua kebenaran penting berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Agar apa? Agar kita menjalani tahun 2026 ini bukan dengan keraguan-raguan, tapi dengan kepastian. Kebenaran yang pertama tadi apa? Tuhan setia memelihara umatnya di dalam segala musim. Tuhan setia memelihara kita sepanjang 2025 di tengah suka dan duka. Bahkan di tahun 2026 ini dan juga di tahun-tahun yang berikutnya. Amin. Kemudian kebenaran penting yang kedua tadi apa? Tuhan memakai komunitas untuk membentuk dan meneguhkan iman.
Tuhan memakai komunitas untuk membentuk dan meneguhkan iman kita. Sehingga melalui komunitas kita boleh saling menguatkan, boleh saling mengingatkan, dan juga saling menopang di dalam kerohanian. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tahun 2026 bukan janji bahwa hidup kita tanpa masalah, tetapi janji bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati kita di tahun 2025, Dia juga yang akan berjalan bersama dengan kita di tahun 2026 ini. Amin. Nah, namun sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu pertanyaan yang paling penting. Pertanyaannya adalah, apakah kita saat ini sudah berdamai dengan Allah? Alkitab berkata di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus datang, mati, dan bangkit bukan untuk membuat hidup kita itu menjadi lebih nyaman, tetapi untuk menyelamatkan kita dari dosa dan juga murka Allah. Nah, jika hari ini saudara sadar bahwa saudara belum sungguh-sungguh hidup bagi Kristus dan belum hidup berdamai dengannya, inilah saatnya untuk bertobat, meninggalkan dosa, dan percaya penuh kepada Injil. Saudara-saudara, kesetiaan Tuhan itu hanya sungguh-sungguh bisa kita nikmati ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Pesan untuk kompak, kiranya ucapan syukur ini bukan hanya sekedar seremoni, tetapi menjadi komitmen baru untuk hidup setia, rendah hati, dan hidup terus bergantung kepada Tuhan di tahun 2026 ini. Tetaplah setia melayani sesama, tetaplah setia melayani Tuhan, seperti Tuhan yang selalu setia di setiap musim. Tuhan yang memimpin kompak melewati 2025, Dialah juga yang akan memimpin kompak di sepanjang tahun 2026. Amin. Setialah di setiap musim. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.